Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Iya, shalom juga ibu-ibu yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita merayakan ulang tahun WBI kita yang ke-27. Sudah 27 tahun perjalanan WBI kita. Tentunya banyak suka dan duka yang kita telah lewati. Mungkin juga ibu-ibu yang saat ini menjadi pengurus, fasilitator, atau yang sudah pernah jadi pengurus dan seluruh jemaat pasti ngalamin suka dan duka ya. Oh ya, ibu-ibu ya ngobrolnya ntar ya, nanti ya. Oke. Nah, tetapi yang pasti biarlah kita di dalam WBI boleh mengalami pertumbuhan. Dan ibu-ibu yang mengikuti ibadah melalui Zoom bisa tulis ya di chat ya, happy birthday happy anniversary lidahnya kepleset. Iya, happy anniversary ke-27 ya. Bisa ya tulis di chat. Buat ibu-ibu juga yang mengikuti ibadah Zoom mungkin selama 3 tahun lebih ini diberkati lewat pelayanan WBI baik yang ada di luar kota, bisa tulis kesaksian ya. Bisa tulis kesaksian di chat, ramaikan ibadah di Zoom kita dengan tulis kesaksian dan ucapan ulang tahun buat WBI kita. Ibu-ibu juga yang ada di sini boleh yuk sama-sama yuk. Ya, sama-sama ya seperti icebreaker ya. Kita sama-sama ngomong selamat ulang tahun WBI Eklesia yang ke-27. Terus tepuk tangan ya. Gitu ya ibu-ibu, siap ya? Hitungan ketiga ya. Yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun WBI Eklesia ke-27. Bro Petrus direkam gak ini Bu tadi? Iya seru ya. Oke, mari kita memulai ibadah kita, perayaan ulang tahun WBI kita dengan doa. Biarlah perayaan yang sederhana dirayakannya di lantai 1, tapi kita bisa mengalami keakraban yang lebih ya. Saya rasa kalau jumlahnya pas dengan ukuran lantai 1 itu lebih enak dilihatnya ya daripada jumlahnya sedikit ruangannya terlalu besar ya. Lebih enak begini. Yuk mari kita memulai ibadah kita dengan doa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa merayakan ulang tahun WBI Eklesia yang ke-27 Tuhan. Kami bersyukur di usia-usia yang Tuhan sudah tambahkan. Tuhan sungguh kami merasa diberkati lewat ibadah WBI selama ini Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan, kami mendapatkan banyak masukan, mendapatkan banyak informasi, kami juga semakin dikuatkan iman kami boleh bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran WBI di GBI Eklesia ini Tuhan. Dan biarlah WBI Eklesia terus Tuhan makin pakai menjangkau banyak jiwa, bukan hanya di Jakarta tapi juga di luar Jakarta. Dan biar boleh banyak orang yang boleh dibawa ke dalam ibadah WBI ini ya Tuhan. Dan memulai perayaan HUT ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Kalau kami memuji menyembah Tuhan, pujian penyembahan kami diarahkan kepada Tuhan. Kalau kami memainkan musik, musik kami diarahkan kepada Tuhan. Kalau kami bertepuk tangan, tepuk tangan kami diarahkan kepada Tuhan. Biarlah seluruh yang kami lakukan itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Berkati semua yang ambil bagian di dalam ibadah hari ini ya Tuhan, dari WL, singer, pemain musik, usher, kolektan, hamba-Mu yang melayani kebenaran firman Tuhan, dan nanti para pengisi acara, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang mungkin sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Setiap kami Tuhan
baik yang mengikuti ibadah on-site maupun online, tidak satu pun terlewat. Kami semuanya boleh dilawat Tuhan. Kami semua boleh ngalamin kehadiran Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom WBI Eklesia, shalom. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Semuanya cantik-cantik hari ini Oh Sinta. pastinya dong, kan Iya. ada yang ulang tahun Bu Betul, Ros. siapa ya? Biasa Kita WBI. ya? Kita. Kita dong, kita semua ulang tahun pagi ini ya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai acara pujian dan penyembahan pagi hari, kita mau pantun dulu ibu-ibu. Ya, nanti kalau kita pantun ibu-ibu balasnya dengan kata apa? Cakep. Cakep. Ya, oke. Kita mulai ya. Oke, sip. Jalan-jalan ke Magelang, Cakep. jangan lupa membeli tahu. Asik nih. Untuk WBI Eklesia tersayang. Cakep. Selamat ulang tahun, bahagia selalu. Haleluya. Peluk dong samping kiri kanannya, katakan selamat ulang tahun Ya, ya. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, mari kita siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, tak terkam badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Ayo musik. Ya. Yes. Inilah naikkan syukur kita ya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Amin. Namamu selalu benar. Kita menari buat Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari kita mau bersuka cita buat Tuhan. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Tadi kita sudah menari, sekarang kita mau bersorak buat Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Datanglah dan bertahta kau Tuhan. Haleluya. Hey. Amin. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, say, oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, sing. Great is our God.
sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Amin. Kebangkitan pasti. Ini amin kita Tuhan. Wow, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Grace God. Amin. Ini bukti iman kita. Amin. Amin. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, loncat sih. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Grace. Come on, sekali lagi sing. Datanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Grace of God. Haleluya. Baik, kita akan menyaksikan video. Saya mengundang kita semua duduk kembali. Silakan video ditayangkan. Forever in your mighty name.
Shalom, selamat hari ulang tahun bagi WBI Eklesia yang ke-27. Ini merupakan suatu anugerah Tuhan di mana pada usia yang ke-27 ini adalah usia dewasa. Dan saya berdoa kiranya wanita Allah yang ada di WBI Eklesia menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus, memiliki karakter Kristus, dan semakin menjadi berkat dengan menjangkau banyak jiwa. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat wanita Betel Indonesia yang ada di Eklesia. Terpuji nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan juga selamat kepada Ibu Pendeta Silvani So yang Tuhan telah tetapkan menjadi Ketua Departemen Wanita Gereja Betel Indonesia untuk periode 2023 sampai 2027. Saya percaya Tuhan akan menyertai dan terus menyertai. Ada hal-hal baru yang akan dikerjakan. Oleh karena hikmat Tuhan akan menyertai dan banyak wanita akan dijangkau dan menjadi pribadi, menjadi seorang wanita yang berhikmat dan bijaksana dan memiliki kecakapan yang luar biasa dan memiliki karakter Kristus. Selamat bekerja, selamat melayani, puji Tuhan. Shalom wanita-wanitanya Allah, saya Pendeta Anita Ratu Edo, Ketua WBI Korda DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun kepada WBI Eklesia Semanan di hari ulang tahun ke-27. Haleluya, luar biasa Tuhan memimpin. Sebab itu jadilah berkat, tetap maju di dalam Tuhan, roh tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di ulang tahun ke-27. Sebab itu tetap menjadi berkat bagi wanita-wanita lain. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terlebih untuk WBI-Mu di tempat ini Engkau telah menambahkan umurnya setahun lagi. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dan kami terus mau berharap hanya pada Engkau. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Masa mengundang kita semua bangkit berdiri pagi hari ini. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan, menantikan Engkau dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapa
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya, Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Ibu-ibu saja menaikkan pujian. Yesus, hanya Kau yang ku di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Naikkan sembahmu pada Tuhan. Hanya Engkau
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur dan bersyukur padamu Bapa. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami mengundang Bapa Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan yang telah menebus kami, menyelamatkan kami, yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Kami buka hati kami mau terima firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom ibu-ibu. Selamat ulang tahun ya. Bilang kiri kananmu, selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Kalau ulang tahun, ibu-ibu cantik-cantik semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berkhotbah, saya akan berkhotbah dengan judul Kristus Pusat Penyembahan. Apa yang ada di pikiran ibu-ibu kalau kita bicara tentang penyembahan? Biasanya kalau kita bicara penyembahan maka kita selalu hubungkan dengan pujian, lagu yang kita naikkan kepada Tuhan, diiringin musik atau tidak diiringin musik, sambil kita angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Itu yang selalu kita hubungkan dengan penyembahan. Tapi sebenarnya penyembahan itu jauh lebih luas daripada hanya menyanyi, memuji, meninggikan Tuhan. Karena yang disebut dengan menyembah sebenarnya adalah memberi hormat, penghargaan, pemujaan, pujian, dan kemuliaan kepada pribadi yang lebih tinggi derajatnya. Itu artinya menyembah. Jadi kalau kita sedang menyembah Tuhan sebenarnya bukan hanya lewat pujian, nyanyian, lagu,
tapi seluruh hidup kita, seluruh kegiatan yang kita lakukan, yang tujuannya adalah meninggikan Tuhan, memuja Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu namanya kita sedang menyembah. Bahkan kalau ibu-ibu ini nyanyi di gereja, angkat tangan, tapi hatimu tidak meninggikan Tuhan, tidak memuja Tuhan, itu bukan penyembahan. Itu sama seperti ibu-ibu sedang nyanyi di karaoke. Dan ada banyak orang menjadikan gereja sebagai karaoke-nya. Lagi suntuk di rumah, datang ke gereja, senang-senang. Kenapa? Karena di gereja ada 30 menit, kita bisa nyanyi, senang-senang. Nah, saudara-saudara, nyanyi memuji Tuhan harus kita selalu arahkan untuk meninggikan, mengagungkan, memuja Tuhan. Bukan hanya nyanyi saja, ibadah-ibadah seperti ini ketika kita melakukannya untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan. Bahkan ketika ibu-ibu sedang melayani, ketika ibu melayani, ibu meninggikan, memuliakan Tuhan dalam pelayananmu, itu adalah sebuah penyembahan. Jadi penyembahan adalah semua kegiatan yang kita lakukan untuk meninggikan, memuliakan, memuja, dan mengagungkan Tuhan. Katakan amin. Dan saya berharap setiap hati, setiap waktu kita bisa selalu menyembah Tuhan. Katakan amin. Bukan hanya di dalam gereja, tapi di rumah kita, dimanapun kita berada, kita bisa selalu menyembah Tuhan dan menjadikan Kristus pusat penyembahan kita. Menjadikan Kristus pusat penyembahan artinya Kristuslah satu-satunya yang kita agungkan, yang kita tinggikan di dalam hidup kita. Enggak ada lagi yang lain, hanya Kristus saja. Dan Kristus yang selalu menempati urutan pertama di dalam hidup kita. Enggak ada yang lain, hanya Kristus saja. Dan Kristus yang harus menarik semua perhatian kita, semua fokus kita hanya kepada Kristus saja. Jadi benar-benar Kristus yang mendominasi hidup kita, yang menguasai hidup kita. Itu artinya kita menjadikan Kristus sebagai pusat penyembahan kita. Katakan amin. Dan penyembahan itu sebenarnya adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Penyembahan itu adalah untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Penyembahan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Nah, berapa banyak saudara-saudara kita ini menyembah Tuhan, tapi kita tinggikan diri kita. Kita agungkan diri kita. Ini contoh sederhana nih ya. Ada beberapa ibu-ibu ya, ketika dia baru beli berlian, waktu dia angkat tangan, dia sengaja angkat yang tinggi. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya. Supaya orang bilang, wih hebat tuh, luar biasa itu ibu. Nah, beberapa ibu-ibu ketika ke salon, ya mukanya sudah cantik, indah, make upnya luar biasa, datang ke gereja bukan untuk meninggikan Tuhan. Sengaja dia jalan-jalan muter-muter di dalam gereja supaya orang melihat kecantikannya. Nah, ini contoh yang sangat sederhana sekali. Jadi mari kita mulai melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya ingat dengan Kasya kalau lagi naik ke kamar saya, lalu dia ambil gitar dan King Kong. Artinya dia suruh saya main gitar, nyanyi lagu King Kong. Lalu dia mulai bergerak, dia tepuk-tepuk kakinya. Oh, maksudnya itu King Kong badannya besar gitu loh. Nah, ketika tiba pada haleluya, dia mulai angkat tangannya. Haleluya. Lalu tiba-tiba dia berhenti, cincin. Dia minta cincin saya. Lalu kemudian saya kasih pakai di tangannya. Dan dia pakai cincin yang longgar, dia angkat tangannya. Waktu Kasya pakai cincin angkat tangan, saya jadi ingat ibu-ibu di gereja. Ada banyak ibu-ibu, haleluya. Jadi penyembahan itu adalah untuk kepentingan Tuhan, kesenangan Tuhan,
untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kita. Katakan amin. Biarlah semua ibu-ibu mulai belajar memberikan semua hormat, pengagungan hanya kepada Kristus saja. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, kenapa Kristus harus menjadi pusat penyembahan kita? Alasan yang pertama, karena memang dia layak menerimanya. Kalau kita ini sebenarnya tidak layak untuk dipuji, tapi Tuhan layak menerima penyembahan, layak menerima kemuliaan, layak menerima pengagungan. Kenapa demikian? Wahyu pasal 4 ayat 11 berkata begini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, memang dia layak untuk menerima penyembahan kita. Jadi kalau ibu-ibu memberikan penyembahan lewat lagu, nyanyian, lewat hidupmu, maka memang dia layak untuk menerimanya. Nah, kenapa? Alkitab berkata karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia pencipta bumi, langit, laut serta segala isinya. Dunia yang hebat ini, bumi yang luar biasa ini diciptakan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia juga menciptakan kita. Kita bisa ada sebagaimana ada hari ini karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi karena Tuhan yang menciptakan kita sebagai ciptaannya, kita memang layak memberikan pujian kepada pencipta kita. Ya. Dan Tuhan menciptakan kita sebenarnya adalah untuk kesenangannya. Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita ini jadi orang yang sukses, berhasil. Kalau kita ini punya bisnis kita jadi maju, jadi hebat, kita jadi orang kaya, lalu kemudian orang datang hormat sama kita jadi sultan, orang-orang mengagungkan kita punya banyak kuasa, orang takut sama kita. Itu bukan tujuannya Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita tujuannya adalah untuk kesenangan Dia, untuk menyenangkan Dia. Jadi memang layak Dia menerima semua kesenangan, kesukaan dari kita. Karena kita memang ciptaannya. Dan saya berharap ibu-ibu mulai sekarang mengerti, menyadari. Kalau memuji Tuhan jangan terpaksa. Itu memang tujuannya Tuhan menciptakanmu. Kalau beribadah seperti ini, jangan terpaksa. Itu memang tujuan Tuhan menciptakanmu. Kalau kau melayani Tuhan, walaupun sonder gaji, diejek-ejek, dihina, difitnah, oh jangan mundur. Memang itu tujuannya Tuhan menciptakanmu. Dan jangan saudara merasa, wah saya hebat. Nggak ada kehebatanmu. Itu memang tujuannya Tuhan menciptakanmu. Kau cantik, kau dikenal, dipuja, itu bonus. Ya, tapi tujuannya Tuhan adalah supaya kau menyenangkan hati Tuhan. Dengan kepintaranmu, dengan kekuatanmu, dengan kesehatanmu. Itu memang tujuannya Tuhan menciptakanmu supaya kau melakukan penyembahan kepada Tuhan. Jadi dia layak untuk menerimanya. Ya. Jangan saudara merasa terpaksa, juga jangan saudara merasa saudara melakukannya dan merasa hebat. Nggak ada apa-apa dari kita, saudara-saudara. Nggak ada apa. Satu inci pun kita tidak boleh mengambil sesuatu daripada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ada apa-apanya. Kita nggak boleh merasa bahwa kita ini sudah hebat. Karena pelayanan kita banyak, kita hebat. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Karena kita melayani di gereja yang besar, kita lalu jalannya mulai lain, saudara. Dongak ke atas. Kalau lihat orang dengan ekor, ngomongnya mulai lain, Tuhan colong aku. Nggak usah sombong. Nggak ada alasan bagi kita untuk sombong. Untuk merasa kita memang hebat dipakai itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Semuanya kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Untuk Tuhan saja.
Jadi kalau ada orang yang puji saudara ini nanti habis ibadah ya. Ada yang puji, ya nanti kita saling ngetes nanti. Ada yang puji, luar biasa loh, ini kuenya enak loh. Nggak boleh bilang gini, iya ini kan karena saya sudah mempersiapkannya 30 tahun yang lalu. Harus bilang gini, oh kuenya enak loh. Iya, itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Aduh ibu, dandanannya hari ini cantik sekali loh Bu. Iya, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu kita tes ya nanti ya, tes ya. Jadi memang semuanya hanya untuk Tuhan. Orang memuji kita untuk Tuhan. Bahkan orang memaki-maki kita ini, menghina kita, ya kembalikan lagi sama Tuhan. Katakan amin. Jadi gak ada beban buat kita, karena kita memang gak ada apa-apanya. Semuanya hanya untuk Tuhan. Karena memang Dia layak menerimanya. Dan Dia menciptakan kita memang supaya kita memberikan penyembahan kepada kita. Dia. Alasan yang kedua, kenapa ya kita perlu menjadikan Kristus pusat penyembahan kita? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Mungkin banyak ibu-ibu tidak menyadari hal ini. Bahwa Tuhan mirip-mirip ibu-ibu. Suka cemburu gitu loh. Tuhan itu nggak mau diduakan. Ibu-ibu mau diduakan nggak? Nggak mau, apalagi di tigaan. Kalau di perempatan mau nggak Bu? Nggak mau. Ya. Tuhan juga begitu loh. Alkitab bilang begini, Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada patung-patung. Kepada Allah-Allah lain. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang apa? Cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Tuhan itu cemburu, dan cemburu Tuhan itu serius. Begitu seriusnya cemburu Tuhan, kalau ada yang menduakan Dia, maka Dia akan membalaskan kesalahan bapa yang menduakan Dia itu kepada anak-anaknya. Bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Makanya saudara-saudara, kalau ada penyembah-penyembah berhala, ya, orang-orang yang menyembah patung-patung, itu akan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat, penghukuman Tuhan. Berbahagialah kita yang mungkin nenek kita, nenek moyang kita penyembah berhala, dan hari ini kita telah ditebus oleh darah Yesus. Bersyukur loh kita ini bisa percaya sama Tuhan. Kalau enggak, nanti hukuman Tuhan akan terus berlanjut nih kepada kita, sampai kepada anak-anak kita, sampai kepada cucu-cucu kita, sampai kepada cicit kita. Nah, saya ini kan dari papa mama saya kan penyembah, bukan penyembah Tuhan kan. Papa mama saya ini orang yang tidak percaya Tuhan. Engkong emak saya juga tidak percaya Tuhan. Jadi kami dari keluarga yang tidak percaya. Dan saya bersyukur tuh Tuhan bisa menebus saya, menyelamatkan saya. Kalau enggak, pasti hukuman akan turun juga kepada saya. Dari mana? Dari engkong saya. Dari engkongnya engkong saya itu turun kepada saya. Tapi saya bersyukur saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Tuhan mau hanya Dia satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dihormati, satu-satunya yang diagungkan. Gak boleh ada Tuhan lain, Allah lain. Tidak boleh ada berhala-berhala di hadapan Tuhan. Nah, mungkin hari ini ya ada banyak ibu-ibu sudah tidak menyembah patung, sudah tidak menyembah apalagi dewa-dewa. Tapi masih ada ibu-ibu yang punya berhala-berhala terselubung itu. Ya. Dan berhala itu juga adalah sesembahan yang menyakitkan hati Tuhan. Apa itu berhala-berhala modern? Berhala modern itu adalah segala sesuatu yang kita puja, kita sembah, kita agungkan lebih daripada Tuhan. Itu berhala.
Dan setiap orang pasti punya berhala masing-masing yang berbeda-beda. Ada orang menjadikan karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, dia puja banget. Dia bela-belain banget, dia prioritaskan banget, dia agungkan banget. Lebih daripada Tuhan, itu sudah jadi berhala. Ada orang bahkan menjadikan kecantikannya itu berhala modern buat dia. Benar-benar dia agungkan. Dia benar-benar berkorban segala-galanya untuk kecantikannya. Lebih daripada Tuhan. Dia puja kecantikannya. Lebih daripada Tuhan. Itu sudah jadi berhala. Dan masing-masing kita tuh berbeda-beda berhalanya loh. Dan masing-masing kita tuh kadang-kala orang lain tidak tahu. Kita punya berhala yang tersembunyi. Karena itu setiap kita ini perlu benar-benar mengintrospeksi dirinya. Apa yang telah kujadikan lebih daripada Tuhan. Sampai jam-jam ibadah aku korbankan. Sampai jam-jam pelayanan aku korbankan. Sampai jam-jam doa aku korbankan. Sampai Tuhan aku korbankan. Aku tidak pernah lagi beribadah, tidak pernah lagi ke gereja. Gara-gara yang satu ini. Berarti itu satu itu sudah jadi berhala bagi saudara. Apa itu? Ya saudara, introspeksi dirimu lah masing-masing lah. Tidak enak lah kalau saya ngomong di atas sini dah. Tapi saudara paling tahu lah apa itu. Dan kita nggak sadar ketika kita melakukan, mentuhankan sesuatu, memberhalakan sesuatu, Tuhan itu cemburu. Tuhan cemburu. Dan perasaan cemburu itu ibu-ibu yang paling mengerti. Ya, paling mengerti. Ya, paling mengerti, betul tidak ibu-ibu ya? Kalau orang yang kita sayang ini, ya, dia punya tambatan hati yang lain. Ibu-ibu pasti cemburu kan? Ya, Tuhan itu sayang sama kita. Begitu sayangnya sampai dia mau mati di kayu salib. Lah kita yang sudah dia begitu sayang, dia sudah banyak korban sampai nyawanya dia korban. Kita ini selingkuh. Selingkuh dengan berhala yang lain. Cemburu loh dia. Cemburu. Ya, saudara ini ya sudah mati-matian cinta suamimu. Mati-matian itu. Dibela-belain. Korbanin semuanya dikorbanin. Ya. Suamimu selingkuh. Marah enggak saudara? Enggak Pak, saya orangnya enggak apa-apa. Suami saya selingkuh, saya persilahkan. Mau 5 kali, 7 kali silahkan. Berarti ada yang salah dalam diri ibu-ibu itu. Ada yang salah itu. Semua pasti kita tahu bagaimana perasaan cemburu itu. Kalau yang kita sayang itu berpaling ke lain hati. Makanya Bapak Ibu, mari jangan berpaling dari Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya yang kita sembah, kita puja. Gak ada yang lain deh, gak ada yang lain. Hanya Tuhan saja. Gak ada yang lain, katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa Tuhan harus menjadi pusat penyembahan? Karena tidak ada Allah yang sebanding dengan dia, gak ada lah yang sebanding dengan dia. Yesaya 40 ayat 25 berkata, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus tuh. Tuhan marah kepada orang Israel. Karena orang Israel tuh sama-samain Tuhan dengan patung-patung. Tuhan dengan dewa-dewa. Marah Tuhan. Tuhan bilang, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku ini seperti dia. Dengan siapa? Artinya apa? Memang tidak ada bandingannya Tuhan kita itu. Gak ada yang sebanding sama dia. Katakan amin. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan kita. Ya. Saya ingat ya waktu saya masih belum menikah. Saya masih jadi anak muda waktu itu. Itu saya baru mengalami cinta mula-mula. Saya bertobat tahun 82 akhir, 83 saya sudah mulai bersaksi apa. Nah, cuma papa mama saya kan tuh ada berhala-berhala di rumah. Karena mama saya itu taat sekali sama agamanya. Dia nggak pernah libur itu kalau
ada hari raya agamanya. Wah pasti dia akan rayakan, dia sembahyang. Wah dia taat sekali. Nah satu hari saudara-saudara, papa mama saya ini ke Maumere, ke kakak saya. Mereka ke sana berbulan-bulan. Jadi saya sendiri itu di Makassar. Dan rumah saya itu menjadi tempat kaum muda gereja untuk selalu ngumpul. Dan satu hari ya saudara-saudara, Tuhan gerakkan saya, bukan Tuhan gerakkan saya memang orangnya berani kali gitu ya. Itu saya ditemani sama omnya Ibu Gembala. Kami turunin tuh semua berhala-berhala. Turunin, lalu kami bakar. Itu padahal berhalanya mama saya itu. Jadi saya turunin semuanya, bakar. Habis bakar baru mikir. Ini kalau marah gimana ini? Kalau papa mama saya marah. Tapi jangan saudara ikut-ikutan ya. Tapi saya turun, saya bakar. Yang marah, yang tahu pertama itu adalah om saya yang di Makassar. Saya dipanggil, saya dimarah-marahin. Wah saya jadi takut. Saya khawatir ini berita sampai kepada papa mama saya di Maumere. Cuma untungnya pada masa itu kan belum ada handphone. Jadi beritanya agak lambat lah. Kalau sekarang kan aduh terjadi sekarang 1 menit sudah sampai itu. Untung juga dulu. Jadi masih lambat beritanya. Nah, berapa minggu kemudian baru berita itu sampai kepada papa mama saya. Dan saya mau tahu bagaimana reaksinya. Nah, kebetulan saya itu berangkat ke Maumere. Dan saudara di pesawat itu saya benar-benar deg. Gimana ya nanti gimana pasti dimarahin. Tapi anehnya ketika ketemu sama mereka tidak marah loh. Mereka tidak marah. Saya jadi ingat sama Gideon. Gideon itu kan dia hancurkan patung-patung berhala milik papanya. Tapi papanya tidak marah. Papanya malah membela dia ketika bangsa Israel yang marah. Saya jadi teringat itu. Papa mama saya tidak marah. Waktu ketemu biasa saja. Dan waktu saya ngomong itu sembahyang-sembahyang di rumah saya udah bakar, udah bersihin. Tapi foto-fotonya saya tidak bakar, saya bilang. Saya masih simpan. Dan mereka biasa-biasa saja loh. Tidak marah loh. Dan saudara tahu sejak saat itulah mulai terjadi sebuah pertobatan besar di keluarga besar saya. Dan akhirnya kan mama saya terima Tuhan, dibaptis. Papa saya sebelum meninggal terima Tuhan. Dan kemudian keluarga besar saya terima Tuhan. Jadi memang tidak ada Allah yang dapat dibandingkan dengan Tuhan kita. Coba ya saya jadi mikir tuh. Seandainya itu berhala-berhala, itu memang ada Tuhannya yang hebat, pasti saya sudah diapa-apain tuh, iya kan? Apakah tiba-tiba saya tengah malam saya didatangi dicekek leher saya, atau tiba-tiba saudara-saudara saya mengalami kecelakaan atau apa? Tapi nggak ada itu. Kuasa Tuhan lebih dahsyat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Sekali lagi ini kan kesaksian pribadi saya ya. Jangan saudara berani-berani ya. Hebat itu. Saya juga mau ambil sebuah tindakan. Lalu nanti saudara pulang, kau berhala mertuamu saudara turunkan. Wah itu bisa terjadi pertumpahan iler itu. Tapi kalau saudara beriman ya silakan saja. Silakan saja. Ya harus siap-siap juga terima risikonya. Seperti saya kan terima risiko, tapi puji Tuhan, Tuhan membela. Jadi tidak ada Tuhan yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat itu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa biar setiap ibu-ibu mulai menjadikan Tuhan pusat penyembahan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kita sembah. Tidak ada dewa-dewa, tidak ada berhala-berhala yang lain. Juga tidak ada sio-sio, tidak ada
zodiak ada itu. Tidak ada yang namanya dukun, tidak ada jimat-jimat. Oh, usah saudara-saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Dan Tuhan itu akan tolong dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk khotbah hari ini yang memberikan kami kebenaran bahwa Engkaulah satu-satunya yang patut, yang layak kami sembah lewat seluruh kehidupan kami. Kau layak menerimanya Tuhan. Kami diciptakan adalah untuk kesenangan-Mu, untuk meninggikan-Mu, memuliakan-Mu. Tolong supaya kami semuanya menyadari dan bisa mempraktekkan kebenaran firman ini. Mulai hari ini kami menjadikan Kristus sebagai pusat penyembahan kami. Yang selalu kami tinggikan, agungkan. Dan satu-satunya yang kami sembah, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
aku. Kau hadir dengan cintamu, merenggut segala keberadaanmu. Kerinduanmu yang dalam kerap ku abaikan. Memasung nurani yang tertikam, karena aku tak mau tahu rindumu. Memuji hanya dengan mulut dan hati yang keluh, namun Engkau selalu setia menungguku. Engkau berseru, "Hai anak-anakku, kembalilah kepadaku." Kini aku tahu ya Tuhan, apa yang Engkau mau. Menjadi pelaku akan firman-Mu dengan sungguh. Semakin terpuji di hati Bapa Surgawi. Persembahkan diri ini sebagai pujian sejati. Cukup hanya ku menyanyi, mengangkat suara. Ibu-ibu yang tahu pujian ini, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang berpuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu ya Tuhan, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, nama saya Lili, Jemaat Online WB Eklesia. Awal saya ikut acara WB Eklesia karena saya diajak oleh Cijenita, yang dimana sebelumnya juga saya pernah ikut acara pemuritan di Eklesia. Selama saya ikut acara WB Eklesia, saya merasa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan karakter saya pun semakin diubahkan menjadi lebih sabar, bijaksana, dan saya juga semakin tahu apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri untuk suami saya, dan sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya, sehingga keluarga kecil saya ini semakin harmonis hubungannya. Dan saya juga selalu merasa mendapatkan pengetahuan dan reminder-reminder setiap minggunya, sehingga saya terus berada di jalurnya Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya selalu rutin, setia,
ikut acara WB Eklesia. Selamat ulang tahun WB Eklesia, semoga selalu menjadi berkat dan inspirasi bagi wanita Indonesianya Tuhan. Shalom, perkenalkan saya Arni. Saya tergabung dalam WBI sejak tahun 2022, berawal diajak oleh seorang teman. Selama saya mengikuti ibadah di WBI, banyak hal yang saya rasakan perubahan dalam diri saya, khususnya perilaku, sifat, sikap, pola pikir yang berarah menjadi lebih baik. Dan hal ini tanpa saya sadari cukup berdampak positif bagi diri saya, keluarga, bahkan sekitarnya. Saya juga bersyukur saat ini meskipun saya belum tergabung dalam kepengurusan WBI, saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani di tim multimedia. Selamat ulang tahun juga saya mengucapkan untuk WBI yang ke-27. Semoga Tuhan boleh pakai WBI lebih lagi untuk menjangkau wanita-wanita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita terkasih Tuhan Yesus, saya Trisha, saya jemaat WBI Eklesia. Awalnya saya mengikuti ibadah WBI Eklesia ini karena ajakan seorang teman, dan bukan satu kebetulan saya sudah tidak bekerja lagi secara full time sehingga saya memiliki waktu untuk beribadah di WBI. Selama mengikuti ibadah WBI, saya merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya, dan saya diizinkan Tuhan untuk boleh melayani di multimedia dan saat ini tergabung di dalam kepengurusan WBI. Perubahan yang saya rasakan selama mengikuti ibadah ini adalah bisa lebih berfokus dan bersandar dalam segala aspek kehidupan saya yang berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitar saya. Harapan saya kepada para wanita WBI Eklesia, tetap semangat, setia, dan siap untuk diproses Tuhan. Untuk WBI yang sedang berulang tahun saat ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-27. Semoga tetap menjadi wadah bagi para wanita dan dapat memberkati banyak jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday WBI. Selamat ulang tahun WBI Eklesia. Kami berdoa kiranya WBI Eklesia menjadi seperti mempelai-mempelai yang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang pelitanya tidak padam dan terus ada minyak cadangan di dalam hidupnya, dan terus membawa keharuman dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun yang ke-27 bagi WBI. Kiranya WBI menjadi suatu wadah yang membuat semakin lagi banyak wanita yang berijak dan berdampak bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Dan jangan lupa untuk tetap berkolaborasi dengan Diakonia Eklesia untuk menjadi berkat seperti pada saat pembagian sembako di tahun ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan Happy Birthday WBI, God bless you.
Puji Tuhan. Inilah acara kita yang ditunggu-tunggu. Habis ini apa? Akan terus? Tiup lilin sepertinya. Tiup lilin ya. Tiup lilin atau potong kue ya? Tiup lilin. Oh, lilin. Lilinnya Iya. belum nyala nih kayaknya. Belum, Ini tulis memang belum Nanti. dinyalakan. Baik ya, Baik, acara oke. yang kita tunggu-tunggu akan segera dimulai. Untuk Bapak Ibu Gembala, Ibu Lisda dan Ibu Lina sebagai Ibu Lina. wakil. RWBI. Silakan maju ke depan. Kita Gitu. nyanyi dulu kali ya. Boleh. Ayo, Katimi. Kita nyanyi sama-sama yuk, selamat ulang tahun. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Baik, beri kemuliaan buat Tuhan dong ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan meniup lilin ya oleh Bapak dan Ibu Gembala. Sama-sama ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay, HBD WBI ke-27. Selamat ulang tahun untuk WBI. Haleluya. Ya, nanti Bapak Gembala akan mendoakan itu ya, ucapan syukur. Saya sampaikan kata sambutan dulu ya sebelum Bapak berdoa. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua ibu-ibu WBI Eklesia. Hari ini kita berulang tahun yang keberapa ibu-ibu? 27. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, luar biasa. Tuhan dahsyat. Umur 27 itu bagi seorang wanita itu sudah usia yang matang. Jadi biarlah di usia 27 ini kita semakin hari semakin berhikmat, semakin hari semakin bijaksana, dan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin ibu-ibu, kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahan hidup kita. Dan biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam semua yang kita lakukan, Tuhan Yesus disenangkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pendoa-pendoa yang setia di Menara Doa, yang selalu berdoa setiap hari Rabu pagi, dan juga untuk seluruh pengurus WBI Eklesia yang setia, untuk Ibu Lisda, untuk Ibu Lina, untuk semua kita yang terlibat dalam pengurus WBI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang balaskan dengan berlipat kali ganda. Haleluya, haleluya. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan kita semua. Ayo kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai WBI Eklesia selama 27 tahun. Anugerah-Mu besar bagi WBI Eklesia, dan kami merayakan ulang tahun yang ke-27 hari ini. Kasih karunia Tuhan tak habis-habisnya bagi WBI Eklesia. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan menolong semua pengurus, urapi mereka Tuhan, tambah-tambahkan karunia Roh Kudus kepada mereka. Pelayanan mereka semakin memberkati. Berkati juga keluarga mereka supaya keluarga mereka menjadi keluarga berkemenangan. Berkati juga WBI Eklesia dengan ibu-ibu yang lebih banyak lagi untuk dimuridkan, dan tambah-tambah banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan berikan, dan mereka terus bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Gembala, Ibu Lisda, Ibu Lina.
Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Silakan boleh. Shalom ibu-ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Sekali lagi yuk colek kanan kirinya, selamat ulang tahun ya ibu-ibu. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, semua rangkaian acara sudah kita jalani dan saat ini saya akan membawakan sedikit pengumuman. Tapi sebelum pengumuman saya mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman pengurus yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Terima kasih buat ibu-ibu yang melayani WL Singer, juga Timi pemusik, untuk Asher, untuk multimedia, semua teman-teman yang terlibat hari ini terima kasih, kiranya Tuhan balas semua jerilah teman-teman. Ibu-ibu tahu enggak kenapa saya sangat semangat kalau pelayanan bareng teman-teman semua? Mereka sangat punya hati. Seperti Bapak Gembala bilang harus punya hati yang menyembah sama Tuhan. Bukan cuma sekedar pujian, seperti tadi perform pujian, bukan hanya mulut yang memuji Tuhan, tapi hati kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Persembahan pujian tadi mereka latihan hanya 2 kali ibu-ibu. Benar ya teman-teman ya, hanya 2 kali. Itu pun saya request minggu lalu. Mereka kaget di request. Tapi mereka bisa beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Satu lagi, tarian ibu-ibu. Perform tarian yang tadi, mereka latihannya gak banyak. 2 kali ibu-ibu, 2 kali. Gak pakai pelatih ibu-ibu. Pelatihnya cukup mamanya mereka, Mama Rinda. Tapi karena kita semua punya hati, kita punya kerinduan sungguh mau melayani Tuhan, pasti kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dan kita diingatkan kembali untuk kita semua menjadi ibu-ibu yang penyembah bagi Tuhan ya. Saya menyambut apakah ada ibu-ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah WBI, khususnya hari ini sengaja datang di acara ulang tahun WBI, boleh mengangkat tangan?
Kami ingin berkenalan dengan Ibu. Puji Tuhan, ada di sebelah kanan. Selamat datang Ibu. Apakah ada lagi? Ada di sebelah tengah ya teman-teman. Selamat datang Ibu. Ada lagi di paling depan, selamat datang Ibu. Kami senang bersekutu dengan Ibu. Apakah ada lagi? Boleh mengangkat tangannya supaya kita bisa berkenalan? Baik, selamat datang ibu-ibu yang baru pertama kali. Kami rindu untuk terus bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kami juga menyampaikan selamat bergabung untuk ibu-ibu yang mengikuti secara Zoom. Mungkin ada yang baru pertama kali, kami juga menyambut dan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di ibadah WBI. Acara WBI Rabu depan akan dilayani oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema fokus. Ya. Fokus ya ibu-ibu, fokus. Supaya kita lebih fokus lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Kami rindu ibu-ibu juga terus setia dalam Rabu depan bergabung bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Tadi ibu-ibu waktu masuk ada kupon konsumsi yang diberikan ya. Jangan hilang, nanti keluar itu untuk penukaran konsumsi di pintu depan. Terima kasih. Tadi di awal ibadah, WL, Kasinta sama Karos itu membuka dengan pantun. Jadi nggak afdol kalau saya tutup pengumuman ini tidak dengan pantun. Jadi kalau saya baca pertama, gimana Karos? Bilang apa? Cakep ya. Cikini ke gondang dia. Cakep. Kita yang di sini bersukaria. Cakep. Cikampek, Tasikmalaya. Cakep. Jauh ya. Jangan capek, kita harus setia. Amin. Cakep, cakep. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Saya bikin satu lagi. Lebih semangat ya. Makin jauh nih jalannya. Jakarta ke Jayapura. Cakep. Hai wanita, teruslah kita berkarya. Cakep. Madura sampai Papua. Cakep. Layani semua saudara dan keluarga. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua akan menjadi wanita yang melayani keluarga, melayani tetangga, sahabat, saudara, sampai bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Bu, mari kita ucapkan visi gereja kita dengan suara yang keras dan mantap. Dan setelah itu kita mengucapkan deklarasi keluarga eklesia. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang kencang, yang semangat. Yang semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Deklarasi keluarga eklesia, saya percaya. 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa masing-masing untuk keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur di hari ulang tahun yang ke-27 ini Tuhan. Biar kami menjadi wanita Allah yang bijaksana. Wanita Allah yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Wanita Allah yang taat dan setia.
Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Turunlah segala berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Allah Rohul Kudus akan turun menyertai saudara semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Kristus. Hidupmu akan menjadi seperti Kristus. Keluargamu akan diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara, shalom.